Hai sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya, jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Tama selalu menjadi orang yang tegas. Selama kejahatan itu bukan kejahatan besar, sejumlah pengampunan dapat diberikan atas dasar pertobatan yang serius. Misalnya, keluarga Edi Wibowo, meskipun Edi Wibowo adalah bajingan, tetapi dalam analisis terakhir, kejahatannya tidak sampai menyeramkan. Meskipun Edi Wibowo dan putra tertuanya Boy Wibowo mendominasi, mereka juga tidak melakukan kejahatan berat. Oleh karena itu, ketiganya, meski ada banyak kesusahan, bertahan hingga saat ini. Namun, saudara ipar Edi Wibowo telah melakukan semua hal buruk dan kehilangan hati nuraninya. Orang seperti ini tidak bisa berkata apa-apa untuk memaafkannya, bahkan jika dia memutuskan untuk berbuat baik seumur hidup, dia tidak bisa menjaganya, karena dia sudah tidak termaafkan. Pada saat ini, Tama mengobrak-abrik sakunya, menemukan uang kertas 50.000, menyerahkannya kepada Vivian, dan berkata, "Baiklah, mari kita naik taksi seharga 50.000 itu." Vivian sedikit ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus mengambil 50.000. Meskipun hanya 50.000, bagi dia, itu adalah uang yang banyak dan bisa berperan besar. Hasil dari kerjanya saat ini hanya 200.000. Selain makanan, dia harus membeli obat-obatan dasar untuk Glenn dan Arkan Haris. Faktanya, setelah dua orang ini dihapuskan kakinya, setiap orang membutuhkan setidaknya puluhan ribu biaya perawatan untuk pulih dengan cepat, tetapi karena tidak dapat membayar, mereka hanya dapat mengandalkan sedikit kultivasi fisik dan kecepatannya lambat. Banyak. Ditambah dengan kekurangan gizi sama sekali, situasi saat ini dari kedua orang tersebut mungkin tidak benar-benar bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan setelah setahun. Oleh karena itu, Vivian juga berharap bisa menghasilkan uang sebanyak-banyaknya, meski hanya beberapa ratus ribu rupiah lebih. Paling tidak ia bisa membelikan 2 kati iga untuk ayah dan adiknya, atau membeli 2 tulang besar untuk membuat sup dan minuman. Jadi, dia membungkuk kepada Tama dan berkata dengan tulus, "Terima kasih kakak ipar, aku memang kekurangan uang sekarang, jadi aku menerima uang darimu, maaf ya." Bagaimanapun, dia mengambil 50.000 dengan kedua tangannya. Tama Renza kemudian mengangguk dan berkata, "Naiklah bis, kamu bisa membayarnya dengan 10.000. Meskipun Vivian agak enggan, karena Tama Renza telah mengatakan demikian, dia tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan cepat berkata, "Baiklah kakak ipar, terima kasih banyak kakak ipar." Tama Renza bersenandung dan bertanya padanya, "Kapan kamu selesai kerja?" Vivian berbisik pelan. "Pelanggan yang berkunjung ke rumah biasanya mulai dari jam 10 pagi dan pulang jam 7 malam, jadi kami akan selesai kerja sampai jam 7.30 malam." Tama Renza kemudian mengangguk dan berkata, "Oke, cepat pergi, aku juga pergi." Vivian buru-buru membungkuk lagi dan berkata, "Kakak ipar, pelan-pelan. Dan hati-hati di jalan." "Baiklah, ayo pergi." Tama melambaikan tangannya, memutar pedal gas pedah listriknya, dan pergi dengan cepat. Vivian menatap punggung Tama dan dipenuhi dengan emosi. Saat ini, apa yang paling dia harapkan bukanlah berapa banyak uang yang dia hasilkan atau kebaikan orang kaya. Yang paling dia harapkan adalah bisa duduk dekat dengan Tama.
Karena dia merasa jok belakang pasti terlihat sangat senang dan sangat nyaman. Tama mengendarai sepeda baterai ke Hotel Devano. Sementara itu Devano sudah menunggu di pintu secara langsung. Melihat Tama menunggang kuda, dia buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Oh, Tuan, identitasmu benar-benar tidak cocok untuk mengendarai sepeda listrik semacam ini lagi. Kenapa Anda tidak mengendarai mobil yang diberikan Albert dan Andre Aresta sebelumnya? Apakah Anda tidak suka supercar?" Tama hanya mengangguk, mobil seperti itu tidak praktis dan sangat arogan. Selama berpergian, seseorang akan dikejar semua orang untuk menonton dan berfoto. Aku tidak suka perasaan orang terkenal. Devano buru-buru berkata, "Kalau begitu saya harus mengatur mobil sederhana dan mewah untukmu. Apa pendapat Anda tentang mobil Phaeton?" Tama kemudian melambaikan tangannya, "Tidak, aku terbiasa mengendarai sepeda listrik. Jakarta tidak sebesar itu. Di daerah kecil di kota ini, aku dapat menjalankannya dengan sepeda listrik, tetapi aku belum mengisi dayanya belakangan ini. Sepertinya baterainya hampir kosong. Devano, bisakah kamu mengatur agar seseorang untuk mencargernya?" "Oh iya, ayo antar aku bertemu dengan Raya Sucipto." Saat dia berkata, dia memarkir mobil listrik di pintu dan bergegas masuk. Devano buru-buru berkata kepada seorang saudara parkir vele di sebelahnya, "Cepat dan parkir mobil listrik Tuan Tama, bersihkan bagian dalam dan luar sepeda itu, lalu isi ulang baterainya." "Baik Presiden Devano." Tukang parkir itu menanggapi dan bergegas untuk mendorong sepeda listrik itu menjauh. Tama, Renza dan Devano melangkah ke hotel, dan Devano langsung membawanya ke lantai atas hotel. Lantai atas hotel adalah lapisan administrasi yang khusus disiapkan untuk bos besar dan orang besar. Ciri khas dari lapisan administratif adalah wilayahnya relatif mandiri, dan ketika hotel dirancang, beberapa wilayah administratif telah dibangun di atas lantai administrasi. Setiap lantai administrasi hanya memiliki satu pintu masuk, satu ruang elevator, dan satu tangga, di antara lantai administrasi lainnya. Dinding beton bertulang yang menebal juga digunakan sebagai partisi. Ini tidak hanya lebih aman dan lebih pribadi, tetapi juga lebih nyaman bagi personel keamanan untuk menjalankan pekerjaan mereka. Sebaliknya, jika lantai biasa terdapat beberapa elevator, beberapa set anak tangga, dan jalur penghubung koridor udara, rutenya rumit dan sulit bagi orang besar untuk tinggal demi keamanan. Saat ini Raya Sucipto dan yang lainnya ditempatkan di salah satu area administratif, dan Devano juga mengatur banyak orang kepercayaan untuk berjaga di sini untuk memastikan tidak ada yang salah. Saat ini, Raya Sucipto mengenakan korset dan pakaian dalam olahraga yang dikirim oleh pramusaji. Di ruang tamu kamar hotelnya, dia menjalankan latihan internal untuk latihan kekuatan internal. Untuk master seni bela diri seperti dia, bakat masih jauh dari cukup dan latihan harian juga penting. Hanya dengan 10 atau 20 tahun kerja keras tanpa kelambanan barulah mungkin untuk menjadi seorang seniman bela diri. Namun, Raya Sucipto kini merasa tidak pernah bisa tenang dan berkonsentrasi pada latihan. Karena, selama dia mencoba menenggelamkan hatinya, dia tidak bisa tidak memikirkan Tama Renza dalam pikirannya. Tepat ketika dia tidak bisa menemukan perasaan itu, bel pintu berbunyi. Pada saat ini, dia secara intuitif merasa bahwa Tama Renza mungkin ada di sini, dan dia tiba-tiba merasa bahagia. Kemudian, dia bergegas ke pintu dalam 2 langkah dan langsung membuka pintu. Ketika dia melihat Tama berdiri di luar pintu, dia tidak bisa menahan senyum dan berseru, "Tama Renza, akhirnya kamu di sini." Setelah berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia hanya mengenakan pakaian dalam olahraga, dan seluruh leher serta dadanya dipenuhi keringat yang harum. Dia berteriak ketakutan dan berseru, "Oh, Tuan Tama, tunggu sebentar." Begitu suara itu jatuh, dia segera menutup pintu.
Tama sebenarnya belum sempat melihat sosok dan lekuk tubuh Raya Sucipto yang sempurna dengan jelas sebelum dia menutup pintu. Pada saat ini, Raya Sucipto merasa malu dan tidak sabar. Dia segera menemukan jubah mandi dan memakainya, lalu tersipu dan berlari kembali untuk membuka pintu. Menghadapi Tama, wajahnya memerah seolah-olah ada dua awan matahari terbit, dan dia berkata dengan malu-malu, "Maaf Tuan Tama, barusan aku baru saja membuka pintu terlalu tiba-tiba." Meski Raya Sucipto adalah jago bela diri yang kejam, namun secara emosional ia masih perawan yang tidak pernah tergoda oleh lawan jenis. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Jangan lupa like, share dan komen ya. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe. Kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Bye bye bye.